Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini, semoga selalu diberi kesehatan dan juga tetap semangat sampai akhir kegiatan kita hari ini. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini, yaitu kegiatan diseminasi. Nah, baik, pada kesempatan hari ini saya sendiri Miketut Punaria Suti bersama rekan saya Ibu Luh Susi Haryanti akan berbagi pengalaman maupun pengetahuan yang kami dapatkan pada program pendidikan guru penggerak, yaitu tentang modul 1.4 budaya positif. Baik Bapak Ibu, alangkah baiknya sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita awali dengan berdoa. Baik, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk penyegaran, kita akan speaking sedikit ya. Kita akan menyanyikan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang dengan menggunakan bahasa isyarat. Nah, baik, Bapak Ibu, kami mohon untuk berdiri. Nah, lagu ini menggunakan bahasa isyarat yang digunakan oleh anak-anak atau siswa tunarungu di sekolah kita. Baik, kita akan mulai. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Coba sekarang dibantu untuk menyanyi bersama-sama ya, Bapak Ibu kan, supaya lebih semangat. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 sepertinya kurang semangat ya. Kita akan lakukan lagi sekali, yaitu tentang lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila. Nah, lagu ini juga nanti bisa kita terapkan kepada anak didik kita di sekolah, supaya anak didik kita lebih mengenal dan juga memahami tentang dimensi profil pelajar Pancasila.
Nah, kita sambil bernyanyi ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Apa nilai listening? Nanti listening potong deh. Ya, bisa. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mengobrol mengiring, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mengobrol mengiring, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Baik, kita akan lanjutkan. Lagu itu nanti bisa Bapak Ibu terapkan pada anak didik di sekolah. Baik, Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik, untuk hari ini saya akan menawarkan beberapa kesepakatan kelas. Nah, di antaranya pada kegiatan kita hari ini, yang pertama saya tawarkan kesepakatan kelas yaitu mengangkat tangan jika ingin berbicara atau izin keluar ruangan. Nah, berikutnya mendengarkan saat orang lain bicara. Kemudian berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi. Nah, dari kesepakatan kelas ini apakah ada yang ingin ditambahkan ataupun ada yang ingin dirubah Bapak Ibu? Apa cukup? Cukup. Ya, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya kegiatan kita akan membuat cerita tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu akan membuat sebuah kalimat. Kemudian peserta yang lain akan menyambung kalimat dari kata terakhir menjadi awal kalimat. Nah, pada hari ini saya harapkan kegiatan kita 1 jam ini akan mendapatkan harapan dari tentang kegiatan positif di sekolah. Nah, contohnya pertama ya, umpamanya dari saya akan menyampaikan terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di ruangan ini. Nah, peserta lain akan melanjutkan dari kata ini. Nah, umpamanya Ibu Susi. Nah, ini Ibu Susi bisa melanjutkan. Ini merupakan kegiatan pengimbasan budaya positif di sekolah. Nah, yang peserta lainnya lagi akan melanjutkan dari kata sekolah tersebut, menyusun menjadi sebuah kalimat. Nah, harapannya nanti tentang budaya positif di sekolah. Baik, kita akan mulai dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam kegiatan diseminasi hari ini. Silakan Bu Susi. Hari ini kita akan melaksanakan pengimbasan tentang budaya positif yang sudah kita dapatkan pada saat mengikuti kegiatan pelatihan CGP, dan sekarang kita akan mensosialisasikannya di SLB Negeri 3 Denpasar. Nah, selanjutnya Denpasar, tidak perlu panjang ya. Silakan Ibu Desa dari Denpasar. Denpasar. Budaya positif yang kita laksanakan di SLB Negeri 3 Denpasar yaitu 7S. Ya,
7S. 7S diantaranya. Nah, silahkan dilanjutkan Bapak, ide bagus. Ya, langsung aja. Ini pembahasan desa 7S. 7S terdiri dari senyum, salam, salim, sapa, sopan, santun, dan semangat. Ya. Silahkan dilanjutkan. Kata terakhir semangat. Semangat merupakan hal terpenting yang akan kami lakukan dan akan kami laksanakan dalam mengikuti kegiatan pengimbasan dari CGP Angkatan 9. Ya, terima kasih. 9. Selanjutnya. 9 adalah angka yang paling bagus. Mudah-mudahan peserta CGP semuanya lulus. Lulus itu adalah akhir dari sebuah proses. Semua menginginkan kelulusan agar mencapai cita-cita yang terbaik. Ya, Baik. Untuk peserta CGP kami di SLB Negeri 3 Denpasar, baik ketika lulus dan kata-kata baik itu bisa diibaskan kepada semua warga sekolah tanpa terkecuali. Jadi semoga menjadi CGP yang kedepannya baik dalam segala hal, baik secara fisik, rohani, mental maupun segalanya. Jadi semoga sukses dengan segala hal yang ingin dicapainya. Terima kasih. terima kasih Bu Windy. Terima kasih. Bapak, ya lanjut. Capai. Kesuksesan adalah sesuatu hal yang ingin dicapai oleh CGP Angkatan 9. Sukses tercapai hebat, motivasi dan pengimbasan yang luar biasa. Luar biasa. Baik, dan terima kasih Bapak Ibu. Nah, itu semua ungkapan atau harapan kita terhadap masa depan sekolah yang lebih baik. Tentunya pengimbasan dari kami semoga mendapat manfaat dan juga dapat menerapkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita maupun di luar sekolah. Baik, kita akan lanjut. Nah, sekarang tentang budaya positif sekolah. Apa sih itu budaya positif? Nah, mungkin Bapak Ibu dapat berbagi pemahaman. Nah, di sini tentang apa yang dimaksud dengan budaya positif. Nah, kiranya Bapak Ibu dapat mengungkapkan tentang budaya positif yang kita sedang terapkan di sekolah ini dan apa yang dimaksud dengan budaya positif tersebut. Terima kasih Bu Desa. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin mencoba, ya, kalau itu betul dipakai, kalau salah dibuang jauh-jauh. Ya. Budaya positif yaitu budaya yang bisa diimbaskan, yang baik diimbaskan kepada seluruh warga sekolah. Seperti baru datang kita saling sapa, senyum, dan yang mengakibatkan hati kita damai di sekolah, senang di sekolah. Terima kasih. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Bu Desa. Baik, apakah ada lagi kira-kira? Nah, ini. Ibu Peggy, silakan. Budaya positif di sekolah biasanya budaya yang diyakini memiliki nilai-nilai yang baik yang bisa dikembangkan untuk warga sekolah, terutama siswa, yang bisa
menjadi insan yang bernilai positif. Baiklah, terima kasih Bu Peggy. Tepuk tangan untuk Bu Peggy ya. Nah, menjadi insan yang bernilai positif, keyakinan. Nah, di sini ada keyakinan. Baik, nah sekarang kita lihat budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, maka di sini peran kita sebagai guru, bagaimana kita dapat menumbuhkan karakter ataupun menguatkan karakter siswa agar menjadi lebih baik tentunya dan juga dapat mandiri serta bertanggung jawab. Baik, mungkin ada penambahan lagi? Cukup ya? Nah, adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama teori kontrol, kemudian kebutuhan dasar manusia, selanjutnya memahami 5 posisi kontrol, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Selanjutnya segitiga restitusi, dan terakhir menerapkan keyakinan kelas melalui segitiga restitusi. Nah, sekarang kita akan mulai dari diri. Nah, kita akan melakukan kegiatan lagi. Nah, Bapak Ibu akan mencari pasangan, berpasangan di sini. Nah, berpasangan, kemudian salah satu pasangan itu mengepalkan tangan, dan yang satunya lagi membujuk, merayu ataupun mengancam teman untuk membuka tangan tersebut. Bagaimana Bu Desa? Ada yang ditanyakan? Ya, berpasangan. Nah, boleh ke belakang Bu Desa dengan Pak Ide Bagus bisa. Nah, silakan dari pasangan satu-satu. Ya. Baik, nah coba anggap yang satu teman mengepalkan tangan. Anggap di tangan Bapak Ibu adalah sesuatu yang sangat berharga. Nah, dan teman yang lagi satu membujuk, memberi rayuan ataupun mengancam agar teman itu dapat membuka tangannya. Nah, coba siapa yang akan berhasil? Nah, silakan. Ayo silakan Bapak Ibu. Bagaimana cara-caranya? Kenapa Bu Mita mau membuka tangan? Nah, itu yang ingin saya. Caranya. Ini asli ya tadi kan? Asli kan? Oh, asli Bu. Asli. Nah, pertama dia kan mengepalkan tangannya. Nah, supaya itu dirayu sekali nggak mau, 2 kali. Rayu dengan senyum. Ayo senyum. Ayo menari. Mengikuti alur kita, gitu dia. Akhirnya dia mau membuka tangannya. Itu kasih dia cari tahu dia kelemahannya dia apa.
Nah, setelah tahu kelemahannya dia, kita rangsang dengan kekuatan kita. Rangsang dia. Akhirnya kan rangsang dengan bagaimana cara kita merangsang. Bapak begitu, dia takut. Ya, rayu dengan senyuman, ayo buka terus buka, kasih dia semangat. Tuh. Setelah kasih dia semangat, kan akhirnya dia mengikuti alur kita. Apa yang kita mau. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali Ibu Desa ya. Memang betul-betul apalagi anak ya. Bu Desa mempunyai jurus-jurus atau trik-trik tersendiri untuk merayu Bu Mita sampai bisa membuka tangannya. Baik, yang lain bagaimana Bapak Ibu? Membuka juga? Adakah Bapak Ibu yang masih menutup tangannya, yang tidak membuka tangan? Ibu Kalpika bagaimana Ibu? Ibu Kalpika apakah membuka tangan? Nggak mau. Kalau saya boleh tahu apa alasan Ibu kenapa tidak membuka tangan? Tangan saya luka, kalau dibuka sakit. Baik, terima kasih Ibu Kalpika ya. Dan tetap dengan pendiriannya, tidak tergoyahkan oleh rayuan ataupun bujukan ataupun ancaman dari Bu Windy. Baik. Ada pendapat yang lain Bapak Ibu? Bapak Ibu bagus, mungkin saya ingin mendengar bagaimana Bapak apakah berhasil merayu atau membujuk siapa pasangannya Bapak? Oh, Bapak Garbus. Pak Gendut bagus. Tadi yang pertama sudah dirayu, tetapi ini kekeh lagi tahan rayuan ini ketut apa jangan. Kemudian perlahan-lahan karena tadi jurus rayuan tidak bisa, perlahan-lahan cepat sih dibentak. Jadi tadi perlahan-lahan pemaksaan yang tadi. Bagaimana setelah dipaksa? Setelah dipaksa mau sedikit. Ini soalnya ini ya, tetap pendirian tapi perlu pemaksaan sedikit. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Ini agak keras sedikit mainnya pemaksaan ya. Nanti paksa enak jadinya. Baik. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kaitannya kegiatan yang kita lakukan barusan itu adalah dengan teori kontrol. Nah, di mana yang mampu mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Jika kita melakukan perintah dari orang lain, misalnya seperti tadi Bu Mita membuka tangan, ataupun Pak Gagus dengan ancaman beliau juga membuka tangan. Nah, berarti teori kontrol yang dimiliki Bapak Ibu itu belum kuat ya. Nah, kita mau atau tidak melakukan perintah untuk orang lain, hanya kita yang bisa memutuskan. Nah, begitupun juga anak-anak. Kita tidak bisa mengontrol anak-anak. Anak-anak hanya dirinya sendiri yang bisa mengontrol. Kalau anak-anak bisa mengikuti perintah kita, itu berarti sistem kontrol dalam dirinya belum kuat. Nah, maka dari itu di sini kita mempunyai kita harus bisa membuat atau menanamkan karakter yang baik atau lebih membuat kontrol pada anak didik kita itu menjadi lebih kuat dan juga mempunyai karakter yang lebih baik. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu? Sebagian besar bisa membuka ini ya, membuka tangan ya, berarti kontrol Bapak Ibu masih belum kuat. Ya, Bu Kalpika tadi kontrolnya yang paling kuat ya, masih tetap dengan pendiriannya. Baik, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini. Nah, sekarang Bapak Ibu coba sebutkan satu kegiatan yang telah dilakukan hari ini. Ibu Kalpika
Baik, terima kasih atas waktunya. Kebutuhan dasar manusia yang saya garis besarkan tadi adalah mendengarkan aspirasi orang tua. Kenapa seperti itu? Kita di dunia pendidikan, khususnya saya, mengapa sangat perlu mendengarkan aspirasi orang tua? Karena dengan mereka mengutarakan keinginan dan apa yang akan mereka capai untuk anaknya, jadi kita bisa berbenah diri juga, bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Bagaimana cara kita memberikan kita menghamba pada murid, itu yang terpenting. Kita memberikan sesuai dengan minat bakat mereka, apa yang mereka inginkan. Jadi kita bisa memberikan hal yang membuat orang tua juga merasa anaknya dilayani seperti itu. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya Bu Krisna ya. Dengan mendengarkan aspirasi dari orang tua, nah, dapat menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menghamba pada siswa, nah, menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Baik. Nah, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, seperti yang disampaikan Bu Kertu, Bu Desa, dan juga Bu Kalpika tadi, makan ya. Nah, makan itu merupakan kebutuhan biologis ya, untuk bertahan hidup. Nah, kalau kita tidak makan, ya mungkin bisa sakit ya. Kalau ini musim sekarang, saya sedang tidak enak badan. Nah, maka dari itu kita membutuhkan makan untuk bertahan hidup. Nah, selanjutnya ada kebutuhan rasa kasih sayang atau diterima. Nah, keinginan untuk yang tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan kelompok di mana kita bergabung seperti di sekolah, nah, teman kerja. Nah, anak-anak pun demikian. Anak-anak kita akan memiliki kebutuhan dasar untuk rasa sayang dari orang tua ataupun keluarga mereka. Kalau di sekolah mungkin Bapak Ibu guru ataupun guru kelas yang mengajar mereka. Nah, kemudian ada kebutuhan penguasaan. Dalam kebutuhan penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten atau terampil dan berprestasi. Nah, diantaranya, contohnya siswa kita di kelas, dia ingin lebih unggul dari teman-teman yang lain. Seperti di kelas saya, Gus Rai ya. Nah, Gus Rai itu dia ingin apa-apa dia yang menjadi nomor 1. Nah, ingin menguasai, dia ingin dihargai oleh teman-temannya. Nah, itulah dia kebutuhan dasar yang dia ingin capai adalah penguasaan atau kekuasaan terhadap kelas, di kelas yang dia sekarang. Kemudian kebebasan, kebutuhan dasar kebebasan. Nah, kebutuhan akan kemandirian, otonom, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, contohnya begini. Nah, pada saat siswa kita itu tidak tidak pun untuk belajar. Nah, pada saat itu bisa saja mereka itu tidak merasa bosan dan ingin bebas ataupun ingin seperti anak-anak pada sekolah pada umumnya, sekolah umum reguler, mereka bisa saja bolos. Nah, itu mungkin kebutuhan dasar yang belum terpenuhi adalah kebebasan, karena mereka ingin bebas. Nah, mungkin itu yang menyebabkan kenapa. Nah, jadi kita penting untuk mengetahui apa yang penyebab perilaku anak-anak tersebut. Bisa jadi salah satunya adalah mereka menginginkan kebutuhan akan kebebasan. Nah, selanjutnya itu adalah kesenangan. Untuk mencari kesenangan dengan bermain, mengkoleksi suatu hal yang disenangi. Nah, anak-anak kita tentunya di sekolah luar biasa, mereka senang sekali bermain
tersebut belum terpenuhi. Nah, itulah yang menyebabkan perilaku ataupun perilaku menyimpang yang terjadi. Contohnya seorang pencuri ya. Pencuri itu belum tentu dia karena, bisa jadi dia mencuri itu karena untuk bertahan hidup. Nah, belum tentu dia memang betul-betul kriminal ya. Baik, lanjut ya. Nah, sekarang ada kasus. Pada saat bel istirahat berbunyi, murid-murid kelas ini kelas 8 ya, kelas 8 Wayan istirahat dan menikmati makanan yang dibawanya. Tiba-tiba Agus datang mengambil makanan Wayan. Melihat hal tersebut, Ibu Windy, wali kelas mereka, menanyai Agus, kenapa mengambil makanan Wayan? Nah, menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Agus? Nah, jika alasan Agus yang pertama, Agus menyampaikan dia ingin mengambil makanan Wayan karena lapar dan tidak membawa bekal makanan. Nah, ini mudah ya. Bertahan hidup. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya, jika alasan Agus menyampaikan bahwa dia hanya bercanda melakukan hal tersebut karena ingin bermain dengan mengambil makanan temannya. Iya, kesenangan. Nah, selanjutnya, jika alasan Agus menyampaikan karena dia bosan dengan makanan yang dia bawa dan mencoba makanan lain dengan mengambil makanan Wayan. Nah, kira-kira apa? Variasi ya. Ya, kebutuhan akan kebebasan karena dia merasa bosan, dia ingin menu yang lain. Ya, betul sekali. Nah, kebutuhan dasar yang ini dipenuhi oleh Agus tergantung dari alasannya. Jika alasannya karena lapar, berarti ia ingin dipenuhi adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian jika alasannya untuk mencari perhatian orang tua ataupun guru, nah, maka kebutuhan akan kasih sayang. Selanjutnya, jika ia menginginkan Wayan takut padanya, dan berarti kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi adalah kekuasaan. Nah, selanjutnya jika jawabannya itu karena bosan, nah tadi disampaikan karena dia bosan ingin mencoba menu yang lain, berarti dia membutuhkan kebebasan. Nah, yang terakhir, jika dia hanya senang melakukan hal tersebut karena dia nggak lucu melihat temannya menangis, dia merasa senang begitu, berarti kebutuhan yang dipenuhi adalah kesenangan. Nah, selanjutnya, nah, Wayan adalah murid kelas 8 dan sering terlambat datang ke sekolah. Jika Bapak Ibu menjadi wali kelas Wayan yang ingin menumbuhkan disiplin positif kepada Wayan, kira-kira apa sih pernyataan atau pertanyaan yang akan disampaikan kepada Wayan? Nah, bagaimana kira-kira? Nah, Wayan ini sering sekali terlambat sekolah. Nah, apakah ada yang bisa memberikan kesepakatan kelas kita? Bagaimana boleh menanyakan kesepakatan kelas, kemudian kenapa terlambat, menanyakan kesepakatan kelas, kemudian mencari mengingatkan Wayan untuk bagaimana solusinya kalau terlambat. Bukan memberikan jawaban, tapi dia harus mencari solusinya kalau terlambat. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Bu Desa. Ya, kita akan lihat ya. Nah, di sini ada beberapa pernyataan dan juga pertanyaan. Yang pertama, kamu terlambat lagi, taruh tasmu, keliling lapangan 3 kali. Nah, kalau begitu bagaimana? Kira-kira? Konsekuensi. Nah, sangat
mulai belajar. Yang ketiga, kenapa kamu terlambat lagi? Kalau begini terus, nanti ibu yang dipanggil kepala sekolah, kamu tidak kasihan sama ibu dipanggil kepala sekolah. Nah, ini beberapa posisi kontrol guru. Nah, yang pertama itu adalah kamu terlambat lagi. Taruh tasmu, keliling lapangan 3 kali. Nah, kita lihat. Yang pertama ada posisi kontrol penghukum. Penghukum ini bersifat spontan dan sepihak. Kemungkinan murid akan merasa marah, mendendam, dan mengulangi kesalahannya lagi. Karena banyak kasus setelah dihukum, anak-anak itu balas dendam pada gurunya. Seperti di sekolah-sekolah umumnya. Nah, selanjutnya, yang kedua itu kamu tahu peraturan sekolah ini. Jam berapa kita mulai belajar? Nah, di sini, ada posisi kontrol. Selanjutnya ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, untuk pembuat rasa bersalah, membuat murid merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati jika merasa tidak berharga, dan tidak telah mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Nah, itu posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, contohnya, kenapa sih kamu terlambat lagi? Kalau begini terus, nanti ibu dipanggil kepala sekolah. Kamu tidak kasihan sama ibu. Nah, di sini murid akan merasa rendah diri. Dia merasa tidak berguna, merasa mengecewakan orang-orang sekitarnya. Nah, itu adalah posisi kontrol rasa bersalah. Nah, selanjutnya tadi adalah kamu tahu peraturan sekolah ini jam berapa kita mulai. Nah, itu di situ posisi kontrol dulu adalah sebagai pemantau. Nah, pemantau dia mengawasi aturan yang ada di sekolah. Selanjutnya ada posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, sepertinya kita sering terapkan di sini di sekolah kita itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Tapi di sini murid akan merasa tergantung kepada guru. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa. Nah, contohnya seperti ini. Kamu terlambat lagi. Cepat masuk, nanti dilihat kepala sekolah. Nah, kalau terus-terusan kita membantu murid kita seperti itu, murid akan tergantung. Nah, suatu saat kita tidak ada, ataupun kita tidak membantunya, nah di situ murid akan merasa kecewa. Nah, itu mungkin kurang efektif ya diterapkan sebenarnya. Selanjutnya yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, tadi seperti yang disampaikan Bu Desa, nah diantaranya bisa membuat pernyataan ataupun menanyakan seperti ini. Kenapa kamu terlambat? Nah, kamu pasti punya alasan. Nah, setiap perilaku seperti tadi yang kita bahas pada kebutuhan dasar manusia, pasti ada alasannya. Nah, tentu saja mungkin kita harus menggali ataupun memahami alasan murid kita terhadap perilaku kesalahannya tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menanyakan keyakinan. Nah, apa yang sudah menjadi keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah, dan juga prinsip murid. Nah, tentunya murid pun akan menumbuhkan kesadaran pada dirinya untuk menemukan solusi. Nah, kalau untuk di sekolah kita mungkin untuk posisi kontrol manajer ini dapat kita terapkan dengan bimbingan.
dengan bimbingan tentunya dengan murid yang bisa diajak berkomunikasi. Nah, tentunya tadi posisi manajer ini akan membantu ataupun dapat membimbing murid untuk menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Nah, tadi Bu Desa sudah berada di posisi manajer. Baik Bapak Ibu, bagaimana? Apakah sudah di posisi manajer? Kira-kira apakah di posisi penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau, ataupun sudah sampai di posisi manajer? Semua pernah. Coba Bu Ketua, saya minta pendapatnya. Kalau mau hukum kadang-kadang ya, kadang-kadang kalau bersalah ya berdiri di depan kelas. Salah apa benar itu ya, mohon pencerahannya. Kalau mau membuat rasa bersalah, pernah juga kamu mukul teman, benar apa salah itu? Kenapa kamu mukul teman? Kalau teman saling sih, itu kalau leher bajumu gini, ayo perbaiki, bajumu kotor cuci ya. Kalau memantau sesuai aturan ya. Kadang-kadang ini sudah jam berapa ya, masuk kelas ya anak, yuk kita kumpul. Kalau sebagai manajer apa ya, memanage kelas itu ya. Menemukan solusi. Oh ya, Menemukan solusi. Ari kamu mengambil pensil temanmu, kenapa kamu mengambil? Terus apa yang kamu harus lakukan? Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ketut. Tepuk tangan untuk Bu Ketut. Baik Bapak Ibu, semoga ya ini mungkin kita di sekolah luar biasa sudah pernah berada di semua posisi kontrol guru tersebut, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan juga manajer. Nah, diharapkan untuk kedepannya kita akan lebih memposisikan diri sebagai manajer, di mana anak-anak kita akan bimbing bagaimana menemukan solusi dari ataupun kesalahan yang dia perbuat. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya tentang 5 posisi kontrol, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ibu Yosusiarianti tentang teori hukuman, penghargaan dan juga restitusi. Nah, baik, apakah ada pertanyaan? Apa kita lanjut? Terima kasih atas waktunya. Kembali ke yang tadi, posisi kontrol guru. Nah, kontrol guru itu yang saya tanyakan itu yang di posisi manajer. Yang di posisi manajer. Ya. Di posisi manajer itu kalau di SLB itu apakah bisa dilaksanakan di kelas 1? Di kelas rendah. Kalau menurut saya itu hanya bisa dilaksanakan di kelas tinggi ya. Kalau di kelas rendah kiranya agak sulit sekali. Baik Bu Desa, terima kasih atas pertanyaannya. Betul sekali Bu Desa. Untuk posisi manajer ini, di mana murid kita bimbing untuk menemukan solusi itu dari permasalahannya, hanya bisa diterapkan pada murid yang mampu untuk diajak berkomunikasi. Nah, kalaupun mereka tidak mampu untuk mengungkapkan ataupun tidak bisa menyebutkan apa solusi ataupun tidak mengetahui bagaimana solusi dari permasalahan yang dihadapi, kita dapat membimbing dengan pertanyaan yang menuntun ataupun posisi kontrol kita letakkan di posisi pemantau. Jadi kita dapat memberikan
Nah, contohnya seperti itu. Walaupun kalau kita dapat memberikan posisi manajer itu, gimana kita menuntun? Nah, anak-anak kita yang mengarahkan. Mungkin kita yang membimbing terlebih dahulu untuk anak-anak kelas kecil yang belum menemukan jalan ataupun belum bisa menghasilkan solusi dari permasalahan. Nah, bagaimana kalau solusinya seperti ini? Anak-anak kedepannya begini supaya tidak begini. Nah, itu mungkin itu yang bisa diterapkan. Memang kita di grup penggerak di sini memang diharapkan dapat menjadi seorang posisi di manajer. Namun tidak menutup kemungkinan dikembalikan lagi disesuaikan dengan kondisi sekolah ataupun kondisi siswa kita. Kalaupun tidak bisa sampai di posisi manajer untuk kelas kecil, bisa sampai di posisi pemantau ataupun posisi sebagai teman. Namun tetap kita akan diharapkan tetap membimbing anak untuk memahami ataupun menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Begitu, Desa. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Cukup ya? Baik, terima kasih Bapak Ibu karena waktu Niki. Mungkin akan dilanjutkan dengan rekan saya tentang teori hukuman, motivasi, dan juga restitusi serta penghargaan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan di sekolah kita di SLB Negeri 3 Denpasar. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih Bapak. Terima kasih yang ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir pada hari ini untuk mengikuti kegiatan pementasan dari tugas saya di modul 1 dan saya di sini berdiri mohon maaf tidak bertujuan untuk menggurui tapi hanya untuk berbagi informasi tentang materi apa yang sudah saya dapatkan di diklat sebagai calon penggerak seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Tuti tentang beberapa materi, yaitu tentang budaya positif, kemudian 5 posisi kontrol ya, jadi 5 posisi kontrol guru dalam penyelesaian masalah. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang restitusi. Nah, restitusi itu sangat berkaitan sebenarnya dengan disiplin. Nah, apa
itu sebenarnya disiplin? Apa kira-kira disiplin? Mungkin ada yang bisa memberikan sedikit tambahan materi apa itu disiplin. Pemahaman tentang disiplin menurut Bapak atau Ibu yang ada di sini. Apa kira-kira? Ya, disiplin tepat waktu. Ya. Yang lain mungkin ada lagi. Ya, mematuhi aturan yang sudah disepakati. Apalagi? Komitmen. Ya, selanjutnya ketegasan. Ya, semua itu adalah memang bagian dari disiplin. Nah, sekarang kita bisa melihat apa sih disiplin. Nah, disiplin itu dapat diartikan sebagai sebuah tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin itu sering dikaitkan dengan tata tertib, kepatuhan, peraturan. Kemudian kata disiplin juga sering dikaitkan dengan hukuman. Ya, jadi kita biasanya melaksanakan disiplin di kelas itu sangat berkaitan dengan hukuman. Ya, hukuman, tata tertib, aturan itu biasanya tujuannya adalah untuk mendisiplinkan. Itu yang sering kita laksanakan di sekolah. Ya, saya pun juga sering melaksanakan hal itu. Nah, selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan syarat utama untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat pada peserta didik. Nah, disiplin yang kuat ini tentunya tidak hanya berasal dari luar, artinya kita yang mengintimidasi, tapi lebih baik itu berasal dari motif. Ya, betul, bisa. Berasal dari dalam dirinya atau yang disebut dengan motivasi intrinsik. Ya, motivasi dari dalam. Ya. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi tantangan kita, terutama kita sebagai guru sekolah luar biasa. Mungkin secara teori itu harus ditumbuhkan. Sebagai guru kita harus bisa membuat anak-anak termotivasi, gitu. Tapi itu tidak segampang yang diucapkan. Mungkin untuk anak reguler ya bisa-bisa saja, tapi kita tantangannya luar biasa, sama seperti sekolah kita, sekolah luar biasa, gitu ya. Disiplin positif tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Kemudian nilai-nilai kebajikan juga adalah nilai-nilai dari disiplin positif yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Tuti juga, bahwa kita di kurikulum Merdeka itu menggunakan nilai positif dari profil pelajar Pancasila. Nah, selain dari nilai-nilai positif profil pelajar Pancasila, kita juga memiliki nilai kebajikan universal. Jadi nilai kebaikan universal itu ada dari IBO Primary Years. Jadi itu mengacu tentang bagaimana anak-anak itu bersifat toleransi, memiliki rasa hormat, kemudian integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan lain-lain. Kemudian dari keterampilan hidup, mereka juga mengajarkan tentang bagaimana anak-anak itu memiliki karakter dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, kemudian memberikan yang terbaik pada diri. Jadi kebajikan universal itu intinya adalah bertujuan mengarahkan siswa ke arah yang lebih
positif, jadi ke arah yang lebih baik. Entah apapun nama organisasi atau nama platformnya, semua tujuannya itu adalah ke arah yang lebih baik. Dan banyak sekali sebenarnya ada nama-nama kebajikan universal. Jadi kebajikan universal itu nilai yang disepakati bersama. Jadi nilai ini bisa diterima tidak melihat dari ras, tidak melihat dari agama, kemudian tidak melihat dari etnis. Jadi itu bisa diterapkan di semua dini manusia gitu istilahnya ya. Kebajikan atau kebaikan universal. Jadi kebaikan itu adalah sesuatu yang tujuannya untuk mengarahkan ke arah yang lebih baik. Nah, selanjutnya tadi sudah dibahas juga tentang kebutuhan dasar manusia. Saya lanjutkan. Nah, di motivasi perilaku manusia ya. Jadi dalam budaya positif itu ada yang memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu ya. Di sini dikatakan bahwa ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang atau institusi. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Jadi apa sebenarnya motivasi ibu dan bapak di sini untuk melaksanakan budaya positif itu? Kira-kira apakah poin 1, poin 2, atau poin 3? Jadi tergantung pada pribadi masing-masing. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa untuk poin 1 itu sebenarnya berasal dari eksternal. Jadi seseorang melakukan budaya positif itu karena dipengaruhi, karena ada takut misalnya begini, saya hari ini saya akan rajin sekolah karena saya takut nanti saya dihukum gitu misalkan. Itu kan keluar berarti budaya positifnya berasal dari luar. Kemudian yang kedua, saya rajin nanti masuk ya dapat imbalan, nanti dia dapat juara atau apa kayak misalnya seperti itu. Itu juga kan berasal dari luar. Nah, biasanya kalau yang berasal dari luar ini tidak akan bertahan lama. Ya, jadi misalnya saya tidak akan datang terlambat soalnya takut dapat hukuman. Nah, ketika hukuman tidak ada, mungkin saja saya datang terlambat kan, seperti itu. Kemudian yang kedua, misalnya saya sekarang datang pagi nanti dapat imbalan. Ternyata ketika aturan itu tidak ada lagi, itu tidak akan bisa dilaksanakan lagi. Paling jam masuk pagi, itu juga tidak dapat apa-apa. Nah, tapi kalau yang ketiga itu adalah benar-benar motivasi dari dalam diri. Nah, itulah yang butuh perjuangan untuk menumbuhkannya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke keyakinan kelas. Ya, jadi Bapak Ibu guru, saya tahu beberapa kelasnya sudah menempelkan keyakinan kelas. Nah, nanti biasanya di samping keyakinan kelas itu juga ada aturan, ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu di sini bisa tidak membedakan apa itu keyakinan kelas dan apa itu aturan? Apa itu kira-kira? Kalau keyakinan kelas, ya silahkan tulis. Kalau keyakinan kelas itu kita sama-sama untuk membuat aturannya, katakan seperti itu. Terus kalau aturan itu biasanya sepihak dari guru, begitu. Terima kasih. Ya, mungkin ada yang lain yang mau menambahkan? Oh iya, Bu Krisna. Baik, terima kasih. Menurut pendapat saya, kalau keyakinan kelas itu adalah aturan yang ada di kelas saja. Jadi keyakinan yang kita ambil, keputusan yang kita ambil secara bersama untuk anggota yang ada di kelas. Kalau aturan itu adalah seluruh warga sekolah harus mengikuti segala aturan yang ada. Jadi aturan itu adalah bersifatnya luas,
Sedangkan keyakinan itu lebih bersifat mengerucut ke dalam kelas masing-masing. Karena beda kelas, beda keyakinan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi yang perlu kita juga di sini ambil penekanan adalah sebuah keyakinan. Nah, di mana keyakinan yang diterapkan di kelas itu merupakan sebuah hal yang abstrak, di mana terkandung nilai-nilai yang akan diterapkan sebagai bentuk yang lebih spesifik dari keyakinan ataupun tata nilai yang diterapkan di sekolah. Jadi unsur abstrak yang di sini adalah berupa keyakinan, nah, di mana dari keyakinan ini harus diturunkan dalam bentuk instrumen-instrumen yang lebih rigid ataupun lebih real. Jadi keyakinan akan terasa hambar tanpa dibarengi dengan aturan, karena keyakinan bahwa ada sebuah kesepakatan di suatu kelas, misalnya dari mana goal yang akan dicapai tersebut adalah hal yang menjadi cita-cita bersama, cita-cita yang mulia. Nah, di mana akan juga memunculkan motivasi-motivasi internal, nah, dengan dibarengi aturan-aturan yang akan diterapkan di kelas tersebut sebagai controlling terhadap nilai-nilai yang akan ditanamkan. Jadi wujud konkret dari keyakinan itu diterapkan dalam bentuk aturan untuk menjaga nilai itu agar tetap bisa menjadi sebuah hal yang nyata di kemudian hari. Terima kasih. Terima kasih Atu. Terima kasih juga untuk Bu Trisna dan Bu Lilis. Ya, benar sekali. Jadi keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan. Jadi kesepakatan yang merangkum dari apa yang diyakini oleh anggota yang ada di kelas tersebut, entah itu guru dan siswa, seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu lingkupnya memang lebih sempit daripada aturan, seperti itu. Nah, aturan itu ya kita lihat. Nah, kalau misalnya keyakinan kelas itu adalah sebuah aturan yang disepakati bersama. Jadi dia disusun atas kemauan dari anggota-anggota kelas tersebut. Tapi kalau aturan itu dibuat istilahnya seperti memaksa. Ya, kalau keyakinan itu memang benar-benar dari anggota. Misalnya saya seorang guru itu harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan apa keinginan mereka, ya, inspirasi atau aspirasinya mereka. Jadi itulah nanti akan dituangkan dalam keyakinan kelas, seperti itu. Kalau aturan yang dibuat itu biasanya itu mengharuskan. Jadi aturan itu tidak berasal dari motivasi intrinsik siswa, sehingga terkadang aturan itu banyak yang dilanggar. Kan ada istilah aturan dibuat untuk dilanggar. Tapi jangan sampai seperti itu, ya harapannya. Tapi ketika keyakinan keras itu karena memang berasal dari motivasi intrinsiknya, memang berasal dari dalam dirinya, mereka pasti akan berusaha untuk mematuhi apa yang benar-benar mereka sepakati, seperti itu. Nah, di sini ada istilah keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada sebuah cerita atau sebuah kalimat. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai sepeda roda 2? Itu kan aturan ya. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, itu kan peraturan-peraturan yang sudah dibuat ya, sudah ditentukan seperti itu. Jadi istilahnya kita sudah tidak bisa mengganggu-gugat gitu. Misalnya bawa motor harus bawa SIM, itu sudah aturan. Ya. Kemudian kalau selanjutnya, nah, kalau keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal.
lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Ya. Jadi ini menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik seseorang dan akan lebih bersemangat untuk melaksanakannya karena tidak dipaksa. Karena memang sudah karena saya maunya begitu, seperti itu. Jadi mereka akan menjalaninya itu lebih enjoy seperti itu ya, karena tidak dipaksa. Terkadang kan ada aturan-aturan yang membuat kita agak malas banget, itu aturannya terlalu banyak seperti itu ya. Oke, selanjutnya bagaimana kita sekarang membuat sebuah keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas itu seperti yang disampaikan oleh Pak Ida Bagus itu kan bersifat abstrak ya. Ya, bersifat abstrak. Nah, daripada peraturan yang sudah ditetapkan seperti itu. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi keyakinan kelas itu dihindari untuk menggunakan kata misalnya tidak boleh gitu. Jangan ya. Jangan misalnya jangan mencoret-coret tembok gitu. Jadi keyakinan kelas itu diusahakan menghindari kata-kata negatif. Ya, kata negatif. Jadi lebih disarankan untuk menggunakan kata-kata pada nilai-nilai kebajikan universal yang sudah saya jelaskan tadi ya, misalnya nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila, kemudian tentang kecakapan hidup dan lain-lain seperti itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sedikit saja tapi benar-benar dilaksanakan. Tidak usah banyak-banyak aturan, banyak-banyak aturan lupa, lebih baik sedikit tapi memang benar kita laksanakan. Kemudian semoga semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi penyusunannya itu memang benar-benar berasal dari aspirasi siswa. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu boleh direvisi. Misalnya sudah 1 bulan, ternyata sih cocok, revisi lagi bisa ya. Beda dengan aturan sekolah, misalnya mungkin bisa itu kan ada masanya misalnya 1 tahun jangka waktunya, tapi kan aturan kelas itu fleksibel ya. Nah, sekarang di sini yang mana merupakan keyakinan kelas? Nah, kira-kira yang mana ini? Ini ada kesepakatan kelas. Nah, apa bedanya? Apa beda keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Ayo kira-kira. Ini kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kan lebih banyak menggunakan istilah-istilah dari kebajikan universal. Misalkan gini, kalau misalnya aturannya dilarang merokok kan itu. Kalau misalnya keyakinan kelasnya itu begini, sayangilah tubuhmu seperti itu. Ya, kalau keyakinan kelas itu seperti kata motivasi, benar. Jadi seperti kata-kata mutiara. Nah, kalau kesepakatan kelas itu seperti sebuah ya, anjuran atau kesepakatan bersama gitu. Jadi sebenarnya ini mirip, hanya kata-katanya saja yang lebih manis. Jadi kesepakatan kelas itu lebih manis dia. Gitu. Jadi lebih humanis seperti itu ya. Mungkin kalau saya bahas ini sebenarnya ini 1 modul. Jadi kita bersihkan dalam waktu 1 jam. Nah, kalau ini mungkin kalau saya menjelaskan lebih detail ini tidak bisa sebenarnya ini dijelaskan dalam waktu singkat. Jadi memang kita harus benar-benar menulis ini. Ya, ini 2 SKS. Jadi saya hanya menjelaskan bahwa untuk membuat pendalaman keyakinan kelas itu kita bisa menggunakan teori tabel T dan tabel G. Mungkin di diskusi selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara
mengisi tabel T dan tabel Y ini ya, biar nanti keyakinan kelas yang ibu bapak buat di kelasnya itu sesuai dengan apa yang diharapkan, seperti itu nih. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju, seperti ini. Nah, kalau peraturannya misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelas yang dituju adalah tanggung jawab. Jadi apa tujuan dari misalnya peraturan yang dibuat itu? Tanggung jawab kan? Jadi apa kebajikan universal dari selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, kebajikan universalnya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri, seperti itu. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu kan peraturan. Keyakinannya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, seperti itu. Mungkin kalau bahasa ini, kalimat-kalimat ini mungkin hanya bisa diterapkan di kelas besar untuk sekolah SMP khususnya. Kalau di sekolah, kalau di kelas kecil mereka tidak paham apa artinya itu, seperti itu ya. Apa itu maksudnya, seperti itu. Jadi ini menyesuaikan, ini hanya contoh. Jadi ini bisa diterapkan di sekolah reguler dan kelas besar khususnya SLB. Nah, kalaupun misalnya kelas besar itu mungkin juga di SLB yang siswanya adalah tunarungu, kemudian tunagrahita mungkin bisa, tapi lebih disederhanakan lagi untuk penggunaan kata-katanya. Oke, udah Sat? Kalau menurut saya ini keyakinan kelas ini bisa saja sih dilaksanakan di SMP, tapi kalau di kelas kecil itu menggunakan gambar seperti apa itu toilet ya, kan ada putri ada putra gitu. Ada gambar misalnya membuang sampah, kalau sampah daun misalnya dibuang di kuning itu kan, warna kuning itu kan pengertiannya sudah itu sampah plastik ya. Kalau yang hijau sampah daun. Untuk di SLB itu kalau misalnya untuk dilarang membuang sampah di sini itu kalau gambar daun dibuang ke kuning itu isi tanda silang. Itu usul saya. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Desa. Jadi saya terinspirasi jadinya. Betul seperti itu untuk anak SLB, apalagi anak SLB tunagrahita. Mereka lebih gampang belajar dengan media konkret atau gambar. Jadi mereka lebih mudah paham kalau daripada menggunakan kalimat-kalimat ya, atau tulisan-tulisan seperti itu. Ya, selanjutnya, nah ini mungkin ini adalah salah satu contoh bagaimana cara untuk menyusun keyakinan kelas. Jadi bagaimana guru itu memfasilitasi siswa untuk menuliskan apa keinginan mereka yang akan disepakati di kelas tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dihukum oleh penghargaan ya. Jadi mungkin ini adalah materinya itu seperti materi kebut-kebutan ya, karena ini berapa modul sebenarnya. Jadi kita sempitkan menjadi hanya dalam waktu misalnya 1 jam atau 1 jam lebih. Jadi mungkin ada beberapa yang belum tersampaikan, mungkin nanti kita bisa diskusikan lagi di lain waktu. Tapi untuk penyelesaian modul ini mungkin ada beberapa yang akan saya singkat-singkat seperti itu ya. Nah, jadi terkadang kita memberikan penghargaan kepada siswa, sebenarnya terkadang penghargaan itu tidak berefek positif seperti itu ya. Misalkan begini, anak itu misalnya mau melakukan sesuatu jika diberikan hadiah seperti itu.
Nah, sebenarnya itu terkadang tidak memiliki makna positif, karena kalau mereka tidak diberikan hadiah tidak mau. Jadi tidak semua reward itu menghasilkan budaya positif seperti itu. Itu malah bisa menjerumuskan siswa tersebut. Jadi itu memang baik untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang tidak akan bagus karena tidak ada motivasi dari dalam seperti itu untuk apapun yang mereka dapatkan itu. Selanjutnya adalah penghargaan itu dianggap seperti menghukum sepertinya jadinya, karena kalau tidak dapat itu ya tidak mau mereka mengerjakan seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini ada tindakan guru. Nah, di sini apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Jadi bisa dilihat di sana ya. Nanti Bapak Guru bisa bedakan apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi seperti itu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, sebenarnya ini tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Tuti. Jadi sudah secara jelas disampaikan. Di sini ada hukuman atau konsekuensi. Jadi hukuman itu sifatnya itu lebih memaksa ya, lebih keras istilahnya. Beda dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu dianggap tidak mendidik sebenarnya, ya, karena tidak memberikan pengaruh yang positif kepada peserta didik. Tapi kalau konsekuensi, ya, konsekuensi itu adalah tujuannya menyadarkan dari peserta didik itu atas kesalahan yang dia buat. Seperti itu. Misalnya begini. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya akan tidak terlambat lagi. Misalnya ada siswa yang terlambat, kamu catat sekarang di bukunya 100 kalimat, tidak akan terlambat lagi. Nah, pasti dalam hatinya, kesel saya bisa 100 kali saya disuruh. Tanpa guru itu menanyakan alasan kamu itu terlambat apa, kan seperti itu. Jadi setiap orang pasti memiliki alasan ketika dia melakukan kesalahan. Nah, di sini kalau mau hukum itu tidak akan menanyakan alasannya apa gitu, catat aja gitu. Kalau konsekuensi, ketika anak itu melakukan kesalahan ditanyakan, misalnya merobek buku temannya, kenapa kamu merobek buku temannya? Seperti misalnya karena saya gini. Lalu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu. Jadi itulah perbedaan konsekuensi dengan hukuman. Jadi konsekuensi itu akan menyebabkan siswa itu lebih nyaman, lebih tenang seperti itu. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu mungkin dia akan merasa emosi seperti itu. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Tuti perbedaan antara apa itu hukuman dari 5 posisi kontrol itu. Jadi ada di sana sebagai penghukum, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai manajer. Nah, di sini hukum itu adalah dianggap sesuatu yang menyakitkan seperti itu, yang membuat kesal istilahnya. Tapi kalau konsekuensi itu dianggap ya sudahlah, kalau sudah terjadi apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki seperti itu ya. Istilahnya ada istilah seperti ini dulu, nasi sudah jadi bubur. Kan kesannya seperti tidak bisa diperbaiki, tapi setelah jadi bubur apa yang harus kita lakukan agar bubur ini menjadi enak? Ya, jadi mungkin ya bisa ditambahkan sup, bisa ditambahkan ayam. Jadi akhirnya menjadi enak seperti itu. Nah, kemudian di sini juga sudah dijelaskan tadi tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang posisi kontrol juga sudah tadi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke segitiga restitusi, ya. Nah, apa itu restitusi? Ya. Bukan prostitusi, tapi restitusi. Restitusi ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi
kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi ini perbedaan antara restitusi dan menghukum atau hukuman. Jadi diharapkan guru itu menerapkan restitusi bukan prostitusi. Jadi restitusi bukan hukuman ya. Kalau hukuman itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu tidak akan memperbaiki karakter peserta didik itu. Tapi kalau menggunakan restitusi harapannya bahwa adalah setelah mereka mendapatkan penyelesaian secara restitusi ini akan ada perubahan pada peserta. Ya, betul desa timbul kesadaran dari peserta didik tersebut. Nah, ada 9 ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi motivasi intrinsik. Kemudian, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari dari tindakan. Jadi apapun kesalahan seseorang, apapun tindakan seseorang itu pasti ada latar belakang. Ya, semua pasti ada alasannya. Ya, saya berdiri di sini hari ini juga ada alasannya. Ibu bapak berdiri di sini hari ini juga ada alasannya. Yang membantu saya seperti itu kan. Oke. Nah, selanjutnya adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, karena di sini kita tidak menyalahkan tapi mencari solusi, ya, memperbaiki. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak mengucilkan mereka. Jadi ketika dia mengalami permasalahan, kita tidak mengucilkan mereka, tapi mencarikan solusi yang biar mereka bisa kembali lagi beradaptasi dengan kelompoknya. Nah, ini adalah bentuk dari segitiga restitusi. Jadi ketika peserta didik kita mengalami permasalahan, diharapkan kita bisa menjadi manajer, posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer itu adalah dengan menerapkan segitiga restitusi seperti itu. Yang pertama adalah dengan menstabilkan identitas. Ya. Di sini tahap menstabilkan identitas kita harus memahami bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, bahkan kita pun sebagai seorang guru pernah. Jadi kita harus bisa melihat siswa itu tidak bisa langsung menyalahkan seperti itu. Kemudian naik validasi tindakan yang salah. Jadi apa sebenarnya masalah alasan dia melakukan hal tersebut, tindakan tersebut. Selanjutnya baru kita ke penyelesaian masalah. Kira-kira nilai apa yang harus dia sepakati agar dia berubah menjadi lebih baik. Nah, itu sebenarnya dari tujuan dari segitiga restitusi tersebut seperti itu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh tindakan untuk dalam penerapan segitiga restitusi. Nah, kemudian restitusi itu sebenarnya adalah didasarkan pada teori kontrol ya. Teori kontrol ini juga sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Nah, sudah ya. Kira-kira dari penjelasan saya tadi itu, apakah ada pertanyaan terkait dengan segitiga restitusi? Ya, mungkin bagi kita itu adalah hal yang baru ya. Saya juga kalau tidak mengikuti diklat calon guru penggerak, saya juga tidak tahu kalau ada segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Karena saya baru memahami sekarang, selama ini saya menyelesaikan masalah itu lebih banyak menggunakan hukuman. Ya, hukuman yang saya kira itu betul. Ternyata setelah dipelajari itu tidak memberikan efek yang positif kepada peserta didik. Jadi kita diharapkan sebagai guru itu adalah menghindari hukuman. Sebisa mungkin kita menggunakan restitusi.
dalam menyelesaikan permasalahan. Ya, kira-kira ada pertanyaan dari pemaparan materi yang saya sudah sampaikan tadi. Saya persilahkan untuk teman-teman yang mungkin memberikan masukan atau pertanyaan. Ya, Ini terima kasih atas waktu dan kesempatan. Tidak lunas yang teman-teman aplaus dulu dari dalam saudara kita yang sangat luar biasa sudah mengimbaskan nilai-nilai berupa keyakinan sebagai motivasi kita ke depannya. Nah, di mana materi ini juga sangat berkaitan dengan materi yang sebelumnya terkait dengan visi misi sekolah seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu mencermati keterhubungan tersebut, nah itu memang menjadi satu kesatuan karena di dalam sebuah menanamkan keyakinan, nah, ada sebuah nilai-nilai yang memang kita akan padukan dari berbagai komponen pihak-pihak yang berkepentingan di sekolah. Jadi dari keyakinan, nah di sini hal yang penting adalah nilai-nilai apa yang kita ingin tanamkan di satuan pendidikan atau di sekolah. Jadi dari nilai, dari sebuah nilai itu dibentuk sebuah keyakinan. Jadi keyakinan tersebut sebagai tonggak puncak terhadap apa yang kita akan lakukan di dalam keseharian. Jadi dari sebuah keyakinan yang seperti saya sampaikan tadi, nah itu akan ada nilai-nilai yang kita akan tuju. Nah, misalkan seperti sebelumnya, karena kita di sini anak-anak yang mayoritas tunagrahita, kita akan sasar nilai-nilai kemandirian. Kemudian kita juga sebagai negara majemuk dengan keagamaan, kita tanamkan nilai religiusitas. Kemudian dari vokasional dan keterampilan hidup, kita juga asah nilai-nilai kreativitas. Jadi dari misi yang kita canangkan di sekolah ada 3 komponen, kemandirian, religiusitas, dan kreativitas. Jadi itu yang akan kita petakan menjadi hal-hal yang lebih rigid dalam bentuk keyakinan kelas, aturan kelas. Nah, di mana kita juga sudah punya grand struktur, yaitu visi yang kita ingin capai. Jadi sangat bagus sekali pemetaan materinya, di mana kita juga akan mencermati kembali bagaimana sih struktur dan konstruksi sistem di satuan pendidikan khususnya di sekolah kita. Jadi kalau yang materi ini memang sangat-sangat abstrak sekali. Jadi Bapak Ibu perlu pemikiran dan juga perlu peta konsep yang lebih jelas. Dengan kedepannya Bapak Ibu lebih gampang mencermati, karena Niki memang disampaikan kurang lebih ada 4 modul. Nah, kebetulan Niki yang juga kemarin sempat juga mengkaitkan dengan agama juga dengan didasari dengan keyakinan, dengan hati nurani. Di pendidikan pun juga sama. Jadi secara struktur dan konstruksi itu sama, dari keyakinan sampai dia ke tataran aksi. Jadi keyakinan, penekanan nilai-nilai, kemudian tata pikir apa yang kita akan terapkan, kemudian nah di sini ada norma universal, aturan umum seperti yang disampaikan tadi, ada aturan khusus yang kita sepakati di sekolah ini. Nah, kemudian yang terakhir ada sarana prasarana sebagai pendukung implementasi penyaluran nilai-nilai yang akan diterapkan. Nah, jadi secara garis besar seperti Nike, dari mana seperti lebih rigid mungkin Bu Desa sangat berpengalaman bagaimana menghadapi para peserta didik secara langsung. Nah, Nike ilmunya mungkin Bu Desa yang lebih banyak, tetapi dari segi struktur dan konstruksi yang tangkap seperti itu. Jadi sangat baik sekali penyampaiannya, dan terima kasih kami juga sudah dilibatkan untuk mengembangkan wawasan terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Netizen close untuk Bu Susi dan Bu Susi dari pemaparan materi ini. Terima kasih Bu Susi. Semua banget Atu, terima kasih karena aku sudah secara tidak langsung sudah menyimpulkan dari materi yang saya bahas dan Bu Tuti tadi. Sebenarnya itulah kesimpulannya. Jadi inti dan poinnya
memang seperti yang disampaikan oleh Pak Ida Bagus itu. Jadi tujuan kita adalah mengimplementasikan kebajikan universal itu, istilahnya itu kan masih di langit, membumikan dia, dan kita bisa laksanakan di sekolah mulai dari hal-hal yang sederhana. Tidak usah terlalu banyak bingung, cukup 3 saja, tapi 3 ini sudah luar biasa ya kalau kita bisa terapkan di sekolah. Dan tentunya ini merupakan keberhasilannya itu tentunya harus didukung oleh semua stakeholder yang ada di sekolah. Ketika tidak ada dukungan dari semua warga sekolah, maka apapun keyakinan, apapun kebijakan atau program yang kita laksanakan tidak akan bisa terlaksana secara maksimal. Jadi disinilah pentingnya bagaimana kita membuat sebuah keyakinan sekolah. Jadi di kelas mungkin keyakinan kelas. Jadi di sini bagaimana kita menemukan keyakinan sekolah, bahwa keyakinan itu berasal dari kita sendiri dan kita sepakati dan kita berkomitmen untuk melaksanakan, untuk menjadikan sekolah kita menjadi lebih baik, dan kita menjadi guru yang lebih baik, menghasilkan siswa yang lebih baik. Mungkin itu saja. Mungkin ada yang menambahkan lagi? Tidak mungkin ya. Terima kasih Bapak Ibu karena kami sudah mengambil waktunya hampir 1,5 jam lebih. Jadi untuk hari ini saya dan Bu Tuti akhiri kegiatan diseminasi ini, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan sedikit tambahan ilmu kepada Ibu Bapak Guru terkait dengan bagaimana kita memberikan pendidikan yang terbaik bagi siswa-siswi kita, dan bagaimana kita menemukan karakter positif dari motivasi intrinsik mereka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih teman-teman. Tadi tidak mau Jeng, silakan. khususnya nih dia mau potong dari mana? Apa? Potong-potong. Iya, nanti kan bisa dipotong aja.